terkait perencanaan Kementan yang mencetak sawah 3 juta hektar. Sementara BPK mensimulasikan cukup 665.417 hektar. Kenapa harus sebanyak 3 juta? Cetak sawah ini adalah kegiatan konstruksi yang berbeda dengan kegiatan konstruksi pada umumnya. Kalau kita bangunan konstruksi yang lain, begitu selesai langsung bisa dipakai. Tapi cetak sawah ini butuh some time, gitu. Butuh beberapa waktu sampai dengan kegiatan atau lahan itu optimal. Beberapa contoh cetak sawah yang sudah kita laksanakan di Tulang Bawang, Lampung. Kegiatan cetak sawahnya 2019, ya luas lahannya 300 hektar, tanam pertamanya di 2020, profitasnya baru 3,5 sampai 4 ton per hektar, Ibu. Dan panennya itu kemudian juga tidak bisa langsung 2 atau 3 kali panen. Nah, kemudian saat ini bisa di 5,7 ton per hektar dengan IP rata-rata 100 sampai dengan 200. Kalau kita hitung sekarang barangkali butuh 5 tahun untuk sampai kemudian menjadi lahan yang optimal. Dan ini terjadi juga di Kurik, misalnya di Merauke, yang cetak sawah dulu dilaksanakan di Orde Baru, di mana dulu dengan cetak sawah masyarakat sejahtera dengan 1 kali tanam dan 1 kali panen. Saat ini, Bu, dengan oplah, dengan kegiatan Kementan 2 tahun terakhir ini, itu sekarang masyarakat di Kurik bisa panen 2, bahkan kemarin waktu Presiden datang ke sana langsung wawancara dengan masyarakat di Kurik di Merauke menyampaikan sudah 3 kali panen, Ibu. Jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, betul sekarang ini dengan kondisi yang sekarang ada, kita sudah swasembada di tahun 2025, lantas orang bertanya, kalau sudah swasembada, untuk apa lagi kita cetak sawah? Ini adalah cara kita mengamankan pasokan pangan kita di 50, 80, atau 100 tahun yang akan datang. Untuk menambal alih fungsi lahan yang selama ini ada dan sudah di stop dengan peraturan yang baru, kemudian kita juga akan mencetak untuk menjamin pertumbuhan penduduk kita ditambah dengan kebutuhan pangan yang akan terjadi di masa depan. Yang lainnya juga adalah bahwa lahan produktif ini tidak juga hanya untuk pangan, Ibu Ketua, tapi juga menjadi cadangan lahan produktif yang bisa dikonversi menjadi tanaman yang kegunaan selain pangan. Apakah itu energi, apakah jagung bisa jadi bioetanol, kemudian singkong bisa jadi bioetanol. Jadi ini memang keinginan dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo adalah bagaimana Indonesia ini swasembada pangan dan kedepannya bisa swasembada energi, tidak tergantung dari luar dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang bersumber dari nabati. Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Mas Haris, itu lapar lagi? Oh. Izin Ibu. Makasih Bu. Pak Maka, atau apa? Kami mohon diri.